Halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Adi Santika. Aku akan memperkenalkan kuliner dari Tanah Riau. Banyak sekali kuliner di Tanah Riau, salah satunya adalah bolu kemojo. Bolu kemojo yang juga sering disebut dengan bolu kojo mendapatkan namanya dari kata Kamboja. Ini dikarenakan bentuk loyangnya seperti bunga Kamboja. Kebiasaan membuat bolu ini diturunkan dari generasi ke generasi selama berpuluh-puluh tahun untuk berbagai acara adat. Pembuatannya pun melibatkan banyak orang, mengingat dalam berbagai acara adat dibutuhkan bolu kemojo dalam jumlah yang sangat besar. Nah, berbeda dengan bolu kebanyakan yang punya tekstur lembut dan seperti spons, bolu kemojo teksturnya lebih padat dan tidak jauh beda dengan kue basah. Menariknya lagi, resep dari bolu kemojo ini tidak menggunakan bahan pengawet. Kue ini dibuat dengan menggunakan tepung terigu, mentega, gula pasir, serta telur. Warna hijaunya pun berasal dari air daun suji yang dicampur dengan air daun pandan, bukan dengan pewarna buatan. Bolu kemojo yang asli dibuat dengan cara dikukus tradisional untuk menghasilkan aroma yang khas yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Nah, mengingat bolu kemojo ini tidak menggunakan bahan pengawet, jadi dia hanya bisa tahan sekitar 5-7 hari. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, bolu kemojo sekarang banyak variannya. Ada rasa coklat, durian, jagung, pisang, buah naga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, kalau teman-teman lagi jalan-jalan ke Riau, khususnya ke Pekanbaru, teman-teman bisa menjadikan bolu kemojo ini sebagai oleh-oleh untuk di rumah. Harganya cuma 15.000 per buahnya. Kenalin, di sini nama gue Rizky. Gue mau ngasih tahu kalian mengenai budaya yang ada di Bali. Nah, budaya yang bakal gue pilih di sini adalah kuliner. Pasti yang pasti pertama kita pikirin kalau dengar kuliner Bali itu adalah ayam betutu, bebek betutu, sambal-sambalannya, sate lilit, atau babi panggang, babi guling. Nah, cuman sebenarnya Bali itu punya banyak makanan khas gitu. Adalah salah satu makanan khas dari Tabanan. Nah, namanya adalah entil. Nah, nama makanan ini tuh sebenarnya nggak terlalu terkenal di wilayah Bali sendiri. Cuman kita bisa temuin banyak di Bali, khususnya di warung-warung tradisional yang ada di Tabanan, di sekitar Pupuan. Secara bentuk visual, sekilas entil ini punya tampilan kayak lontong atau ketupat yang dibungkus pakai daun. Cuman daun yang dipakai ini adalah bukan daun kayak lontong, tapi daunnya itu telengidi. Nah, teksturnya tuh kayak kunyit, cuman nggak ada baunya. Nah, entil sendiri itu dibuat pakai beras yang direbus secara lama dan juga kayak nyerap gitu ke berasnya, bumbu-bumbuannya. Nah, si daunnya itu ngebikin si lontongnya itu kayak keijo-ijoan gitu. Nah, makin lama direbus, makin enak juga entilnya katanya. Nah, proses perebusannya ini nggak pakai kompor gas atau minyak tanah, cuman pakai cara tradisional, yaitu pakai api langsung yang dibakar gitu. Nah, lebih tepatnya tuh kayu pohon kopi gitu. Nah, biar apinya tuh gede gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak susah, nggak gampang buat bikinnya, cuman kayak ya ribet aja gitu. Nah, sementara itu buat penyajiannya sendiri, biasanya itu entil tuh dinikmatin sama urap-urapan Bali. Ditambahin kecambah, sayur bayam, irisan kacang panjang, sama sambal goreng, dan sambal kelapa. Nah, biasanya kalau di tukang-tukang jualan gitu, ada yang dikasih kuah santan gitu biar enak katanya. Nah, selain itu, entil sendiri itu biasa dipakai juga buat kayak makanan buat selebrasi abis nyepi di beberapa daerah tersebut, di Pupuan sih khususnya. Kayak ada sebagian keluarga ataupun sebagian
lingkup lingkup bermasyarakat yang pakai pupuan pakai entil ini sebagai makanan selebrasi buat nyepi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Dwi Prasetyo. Saya akan menjelaskan mengenai kuliner atau masakan yang ada di Cirebon gitu. Yang saya ambil adalah makanan khas dari Cirebon, yaitu nasi jamblang atau biasa disebut dengan sega jamblang. Adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Yang membuat makanan ini menjadi khas itu adalah dibungkus dengan daun jati. Pernah bertanya kepada para penjual nasi jamblang, kenapa dibungkus dengan daun jati? Itu katanya biar nasinya menjadi lebih pulen dan lebih tahan lama katanya. Jadi ada fungsinya, selain sebagai bungkusnya aja, itu fungsinya agar menjadi tahan lama dan nasinya lebih terasa pulen. Menu yang ada di nasi jamblang sebenarnya banyak banget, beraneka ragam gitu loh. Bukan hanya satu lauk, melainkan banyak. Yang bisa saya sebutkan seperti yang khas dari nasi jamblang sendiri selain daun jatinya adalah sambelnya. Ada tahu sayur, paru-paru, semur daging, perkedel, sate kentang, terus ada telur dadar, terus ikan asin, tahu, dan tempe. Sebenarnya masih banyak menu-menu yang ada di nasi jamblang. Ini pertama kali dibuat itu sebenarnya dengan lauk yang seadanya gitu. Yang saya ingat adalah dengan balak utak gitu. Balak utak itu apa? Balak utak itu cumi-cumi yang dimasak dengan tintanya sehingga menimbulkan warna hitam seperti rawon gitu. Selain balak utak itu ada sambelnya, terus tahu sama tempe. Itu yang menjadi ikon nasi jamblang gitu. Semakin seiring berjalannya waktu, nasi jamblang semakin beragam gitu lauk-lauknya gitu. Kalau kita berbicara tentang harga, nasi jamblang ini relatif murah gitu, karena pada awalnya nasi jamblang ini dibuat untuk para pekerja, terus orang-orang yang berada di pelabuhan, orang-orang yang ya, pekerja kasar lah ya istilahnya. Jadi sampai sekarang pun itu masih relatif lebih murah kalau belinya di Cirebon gitu. Kalau kalian mau berwisata di Cirebon, itu kulinernya ada banyak. Selain nasi jamblang itu ada empal gentong, ada tahu gejrot, banyak lah pokoknya. Kalian bisa cobain satu-satu. Halo, saya Secantika Juli Brandi. Kali ini saya bakalan kasih informasi seputar makanan tradisional khas Sunda, yaitu karedok. Orang Bandung pasti kenal banget sama makanan satu ini. Dengan cita rasa yang pedas, lalu ditambah dengan nasi hangat dan kerupuk, sudah menjadi pasangan yang pas wajib ada saat kumpul bersama keluarga atau teman. Makanan ini dibuat dari sayuran mentah, antara lain mentimun, toge, kol, kacang panjang, daun kemangi, dan terong. Sedangkan sausnya adalah bumbu kacang. Tapi sebelumnya, apa kalian sudah tahu sejarahnya? Kalau gitu, ayo kita bahas. Makanan karedok konon berawal dari nama sebuah kampung di seberang Sungai Cimanuk. Daerah ini dulunya merupakan wilayah Sumedang Larang atau negara Mayeti, sebutan orang pada saat itu. Ketika itu, terjadi sebuah musibah tanah longsor di Sawah Lamping. Dan musibah tersebut menimpa sebuah kampung yang menyebabkan penduduknya harus pindah ke kampung Rancakeong atau Babakan Dobel. Pada saat itu, kampung Rancakeong atau Babakan Dobel berisikan hanya 2 keluarga. Kemudian berkembang menjadi 710 jiwa. Perkembangan yang terjadi
itu dimungkinkan karena daerah ini merupakan daerah yang subur, sehingga banyak pendatang yang menetap di sana. Saat itu, Sumedang dipimpin oleh Bupati Pangeran Surya Atmaja yang senang untuk ngalintar. Ngalintar artinya menangkap ikan di sungai menggunakan jala atau kecrik. Saat sedang ngalintar di Leuwi Kiara yang merupakan aliran sungai Cimanuk, ia mulai merasa kelelahan, kemudian beristirahat di Kampung Dobol. Nah, pada saat beristirahat, masyarakat setempat atau masyarakat Kampung Dobol mengetahui bahwa yang beristirahat itu adalah Dalem atau Bupati pada saat itu. Dengan segala rasa hormat, warga kampung menyuguhkan hidangan berupa karedok terong, yakni jenis makanan Sunda untuk dimakan bersama nasi. Setelah menerima jamuan dari masyarakat kampung tersebut, Bupati Pangeran Surya Atmaja merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa atas jamuan masyarakat kampung tersebut. Kenikmatan makan karedok tersebut dibicarakan kepada sesepuh Sumedang. Setelah mendengar ceritanya, sesepuh Sumedang pun menjadi penasaran akan cita rasa dari karedok tersebut. Dan akhirnya, sesepuh tersebut merasa penasaran. Kemudian, Bupati Pangeran Surya Atmaja mengajak sesepuh dan rekan-rekannya ngalintar lagi ke Leuwi Kiara di aliran sungai Cimanuk yang berdekatan dengan Kampung Dobol. Hal yang sama pun terjadi saat sesepuh beristirahat di dekat Kampung Dobol. Beliau dijamu pula dengan perjamuan karedok, dan kenikmatan yang sama pula dapat dirasakan oleh sesepuh Sumedang. Sehingga mulai saat itu Kampung Dobol berubah namanya menjadi Kampung Karedok yang diganti oleh Bupati saat itu. Nah, karena sekarang kalian udah tahu sejarah tentang karedok, gimana kalau kita lanjut ke makanan khas budaya lainnya? Hai, saya Mira Abdullah Bahtiar. Kalau sebelumnya teman-teman saya kan udah jelasin nih beberapa makanan khas yang ada di Indonesia. Kalau kali ini saya bakal kasih tahu apa sih makanan khas dari Jakarta. Sering banget kan dikatakan kalau Jakarta itu memiliki dunianya sendiri, atau nilai kebudayaannya yang berubah, atau mungkin orang-orangnya ya yang berubah. Karena seperti yang kita ketahui sekarang, kalau misalnya Jakarta itu tempat orang-orang dari berbagai daerah berkumpul, entah itu untuk menetap ataupun berkarya. Di balik itu semua, masyarakat Jakarta punya kok kebudayaannya sendiri, namanya suku Betawi. Nggak beda jauh dari seperti suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Masyarakat Betawi juga punya suatu ciri khas dalam pernikahan dengan simbolnya roti buaya. Sesuai informasi dari beberapa sumber yang saya dapatkan, roti buaya mulai dikenal orang-orang Jakarta saat bangsa Eropa masuk ke Indonesia, yang membawa pengaruh terhadap pemikiran masyarakat Jakarta bahwa setiap pernikahan harus memiliki sebuah tanda yang mewakilkan acara sakralnya, dan dipilihlah roti buaya. Konon, menurut kepercayaan suku Betawi, roti buaya ini adalah simbolisasi yang melambangkan kemapanan dan juga kesetiaan. Makna kemapanan ada di rotinya. Seperti yang kita ketahui, ya kalau orang-orang yang memakan roti hanyalah bangsawan-bangsawan ya pada zaman dulu. Sedangkan makna kesetiaan terdapat di sebuah buaya. Ya karena masa hidupnya buaya tuh hanya melakukan 1 kali pernikahan untuk seumur hidupnya. Pasti kamu pernah bertanya-tanya kan, kok buaya sih? Biasanya kan buaya diingat dengan sisi lelaki yang playboy, iya kan? Nah, jadi Jakarta ini diketahui memiliki 13 sungai yang menyebar dan melintas di berbagai daerah di Jakarta. Masyarakat bantaran sungai Jakarta paham betul soal pola hidup buaya yang hanya kawin 1 kali dalam seumur hidupnya. Hewan buas bergigit tajam ini gak akan mencari betina lain saat betina pasangannya mati ataupun menghilang. Maka dari sinilah, secara turun-temurun masyarakat Betawi mewariskan keyakinan kalau kesetiaan buaya patut dijadikan contoh. Meski terlihat sederhana, ada banyak hal yang harus diperhatikan saat mengantarkan roti buaya sebagai seserahan. Yaitu harus dalam keadaan mulus dan juga baik, yang artinya nggak boleh ada kerusakan sampai diterima, sampai kepada pihak mempelai wanita. Dari mitos yang dipercaya oleh masyarakat Betawi, kalau semakin besar ukuran buaya,
maka semakin baik maknanya. Karena dipercaya berhubungan dengan masa depan rumah tangga sang pengantin. Selain itu, roti buaya juga harusnya bertekstur padat dan agak keras. Dan juga, kamu tahu gak sih, kalau biasanya saat dijadikan hantaran, jumlahnya sepasang. Bahkan sekarang dilengkapi dengan telur dan juga anak buaya sebagai harapan pengantinnya cepat diberi momongan. Jadi ya kurang lebih seperti itu asal-usul, filosofi, sampai mitos dan fakta-fakta tentang roti buaya yang mungkin selama ini orang-orang cuma tahu kalau roti buaya ini hanyalah sebuah simbol. Ternyata banyak juga kan sejarah di balik si roti buaya ini. Semoga kita tetap bisa melestarikan dan gak ngelupain budaya kita sendiri ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Azilansyah. Kali ini saya mau memperkenalkan salah satu kuliner terkenal dari kota Yogyakarta. Seperti namanya ya, Yogyakarta, daerah keistimewaan Yogyakarta. Ya memang istimewa sih kotanya, baik itu dari budayanya, masyarakatnya, adat istiadatnya, bahkan dari makanan khasnya gitu. Yang seperti kita tahu juga ya, Yogyakarta itu terkenal dengan makanan jalanannya atau street foodnya yang murah di kantong, juga enak untuk disantap. Tapi ada satu makanan nih yang sebenarnya makanan itu gak bisa lepas atau bisa dikatakan ini sebagai identitas dari kota Yogyakarta itu sendiri. Teman-teman itu juga pasti tahu, yaitu gudeg. Berdasarkan buku dan referensi yang saya baca, gudeg merupakan makanan tradisional yang sejak zaman kerajaan telah disukai oleh segala golongan. Mulai dari raja-rajanya sendiri, kalangan bangsawan, para prajurit, pegawai keraton, kaum pekerja, maupun oleh rakyat-rakyatnya sendiri. Bagi pelancong yang sering berkunjung ke Yogyakarta, gudeg menjadi salah satu tujuan kuliner yang tak pernah dilewatkan, sekaligus selalu dibawa pulang sebagai oleh-oleh bagi para pelancong. Gudeg umumnya terbuat dari nangka muda atau gori yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan rasa legit, manis, sekaligus gurih. Gudeg mempunyai sejarah yang panjang. Jenis makanan ini bahkan sudah ada sebelum Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta berdiri. Konon, resep gudeg ditemukan pada masa penembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam yang juga kakek Sultan Agung. Saat hendak mendirikan Kesultanan Mataram Islam, Panembahan Senopati harus membuka hutan belantara para prajurit dan kaum pekerja bersama-sama membabat hutan yang kelak akan bernama Yogyakarta ini. Ternyata di hutan ini banyak terdapat pohon nangka dan pohon kelapa. Nangka muda dan kelapa itu kemudian diolah untuk santapan bersama. Nangka muda dimasak dengan santan dari kelapa ditambah gula aren, berbagai macam bumbu, serta rempah-rempah di dalam sebuah kuali besar yang diaduk-aduk dengan menggunakan sendok besar mirip dayung. Lalu masakan tersebut diaduk dengan cara memutar-mutar sendok besar tersebut yang mirip dayung. Maka dari situlah tercetus istilah hang gudeg, yang artinya diaduk-aduk. Sehingga makanan tersebut pada akhirnya dikenal dengan sebutan gudeg. Bahkan gudeg ini memiliki arti filosofis yang cukup mendalam. Karena jika kita lihat dari proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang sangat lama, seolah memberikan suatu pesan tersirat untuk kehidupan kita. Dilihat dari bahan bakunya yang berupa nangka muda, pesan tersirat yang bisa kita petik dari si nangka ini adalah selagi kita masih muda, maka kita harus selalu berproses, digodok oleh segala tempaan kehidupan yang sebenarnya bertujuan untuk mematangkan mental dan kepribadian kita. Nangka muda yang semula bergetah dan pahit, akibat proses tersebut bisa terasa lebih sedap karena pahitnya hilang.
Begitupun juga dengan kehidupan kita. Setelah terasa pahit getir di awal, pasti akhirnya akan manis juga jika mau melewati prosesnya. Nah, kira-kira seperti itu tuh teman-teman, sejarah dan cerita menarik di balik kuliner gudeg Jogja. Ternyata sekarang kita bisa tahu mengapa gudeg bisa menjadi salah satu kuliner terbaik di Indonesia. Karena kita bisa lihat dari catatan sejarah dan juga filosofi gudeg yang sangat mendalam. Bahkan makna-makna yang tersirat dalam proses pembuatan gudeg itu sendiri bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Namun perlu dicatat ya teman-teman, yang saya sampaikan ini hanya kulitnya saja. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih tahu tentang sejarah gudeg, filosofi gudeg, atau proses gudeg, teman-teman bisa cari referensi sebanyak-banyaknya di internet ataupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang tersedia. Oke? Terima kasih. Halo, nama saya Cynthia Panita Dewi. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu makanan ciri khas dari kota Sukabumi, yaitu mochi. Kota Sukabumi yang terkenal dengan makanan ciri khasnya yaitu mochi. Mochi adalah kue Jepang yang terbuat dari beras ketan, ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk menjadi bulat. Nama mochi memang berbau Jepang sebab asalnya dari sana. Di Indonesia, khususnya kue mochi buatan kota Sukabumi yang biasa ditemui di Jalan Bayangkara Gang Kasuari. Kue yang terbuat dari tepung ketan ditaburi tepung tapioka berisi kacang tanah halus dan rasanya kenyal di mulut ini sangat praktis karena dikemas dalam keranjang kecil dari bambu. Di Sukabumi banyak penjual kue mochi, namun ada salah satu toko yang sudah kondang dan konon merupakan pelopor oleh-oleh khas kota Sukabumi ini, yaitu Mochi Kasuari Lampion. Di sebuah gang di Jalan Bayangkara terdapat sebuah bangunan baru yang cukup mencolok. Inilah lapak penjualan mochi yang lebih sering disebut dengan Mochi Lampion. Aneka rasa mochi tersaji di sini. Ada suji pandan, vanila, durian, pisang ambon, blueberry, melon, mocha, coklat, keju, strawberry, dan masih banyak lagi rasa-rasa lainnya. Semuanya berisi kacang tanah manis. Yang membedakan adalah hanya di rasa dagingnya. Kenyal, lembut, dan manisnya itu sangat terasa di mulut kita. Dikemas dalam kotak berisi 10 butir mochi dan diikat setiap 5 kotak. Berdasarkan informasi yang didapat dari brosur yang tersedia di lapak Mochi Kasuari Lampion, usaha ini didirikan sejak tahun 1983 oleh Bapak Kuswandi dan sekarang sudah dikelola oleh generasi keduanya. Sekitar 2.000 keranjang mochi diproduksi setiap harinya. Jumlah ini dapat meningkat 2 kali lipat apabila di saat hari libur atau akhir pekan.